Untuk kuliah selanjutnya ya, pada pertemuan keempat ya, ini kita akan bahas tentang klasifikasi proses. Nah, apa saja sih klasifikasi dalam proses bisnis ya? Ada berapa macam klasifikasi proses bisnisnya? Kita akan pelajari ya pada malam hari ini. Nah, kita akan bahas dulu tentang pengertian klasifikasi ya. Apa sih yang dimaksud klasifikasi gitu ya? Oke, Mbak Nina bisa minta tolong dibacakan. Baik Bu, klasifikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu klasis yang artinya pengelompokan benda yang sama serta memisahkan benda yang tidak sama. Klasifikasi adalah proses membagi objek atau konsep secara logika ke dalam kelas-kelas hierarki, subkelas dan subkelas berdasarkan kesamaan yang mereka miliki secara umum dan yang membedakannya. Ya, oke, terima kasih Mbak Nina sudah dijelaskan ya, ataupun sudah dibacakan ya. Ya, klasifikasi ini pada intinya itu adalah pengelompokan ya, pengelompokan dari benda ataupun dari produk-produk yang sama ya. Dan untuk memisahkan juga produk ataupun benda yang tidak sama itu kita klasifikasikan ya. Untuk contoh mudahnya saja ya, misalnya ya, di SBS IBM ASMI ini itu kan ada beberapa jurusan ya, ada administrasi bisnis, kemudian ada apa lagi teman-teman ya, yang sistem informasi itu ya, ada sistem informasi ya, kemudian administrasi perkantoran dan sebagainya ya, itu ya merupakan klasifikasi ya jurusan ya dalam perkuliahan kita gitu ya. Itu sama juga nanti ya dalam dunia bisnis. Nah, ini juga diklasifikasikan ya berdasarkan unitnya ataupun berdasarkan produknya, itu diklasifikasikan ya. Jadi klasifikasi ini adalah proses membagi objek atau konsep secara logika ke dalam kelas-kelas hierarki ya, subkelas dan subkelas ya. Subkelas berdasarkan kesamaan yang mereka miliki secara umum dan yang membedakannya ya. Kemudian pengertian proses ya, proses di sini adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Inilah proses. Jadi ada input, ada output. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan proses gitu ya. Nah, kalau ada input tapi nggak ada output, ya gimana ya? Kalau ada suatu perusahaan ada input nggak ada output, ya rugi ya gitu ya. Kita mengeluarkan modal gitu ya untuk membangun bisnis tersebut ya, itu input ya, tapi nggak ada outputnya gitu ya, nggak ada produknya yang mau dijual, nggak menghasilkan produknya gagal gitu ya. Nah, itu kan ruginya jadinya ya. Jadi suatu proses itu ada input, ada output. Nah, gitu. Dan nanti juga kita menginginkan suatu hasil, yaitu mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah tujuan utama dari bisnis ya, untuk memperoleh keuntungan ya, gitu ya. Ini yang saya bicarakan adalah bisnis yang berorientasi pada laba atau profit oriented ya, bukan bisnis nirlaba ya, gitu ya. Untuk klasifikasi proses adalah penggolongan atau pengelompokan proses sesuai dengan jenis-jenis proses berdasarkan urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait ya secara bersama-sama ya, untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Ini adalah klasifikasi dari klasifikasi proses tersebut ya, maksudnya ya. Jadi ini perlu digolong-golongkan ya, digolongkan atau dikelompokkan ya sesuai dengan prosesnya gitu ya. Nah, ini untuk lebih mudahnya itu biasanya dalam suatu perusahaan, saya contohkan lagi konveksi ya, itu ya. Biasanya dikelompokkan atau diklasifikasikan prosesnya ya. Misalnya yang pertama adalah proses pemotongan ya, pemotongan bahan. Nah, itu ya. Bagaimana sih proses pemotongan bahan? Nah, gitu ya. Yang pertama ya, bahannya kita sesuaikan dengan bahan pakaian yang akan dibuat gitu ya. Bahannya dari kain apa? Contohnya ya drill, ataupun dari kain-kain sutra contoh ya, kita klasifikasikan ya. Kemudian ada ukurannya ya, ukurannya M, L atau XL. Nah, itu ya, ada mal ya, ataupun dari baju tersebut ya, misalnya ini
kita potong ukuran M untuk bagian lengan, potong ukuran M untuk bagian kerahnya, ya. Kita potong ukuran M untuk bagian dada ataupun bagian di punggungnya, nah gitu ya. Itu misalnya bagian tadi pemotongan. Kemudian setelah dipotong nanti juga ada proses menjahit, nah gitu ya. Proses menjahit nanti ada prosesnya sendiri, bagaimana proses untuk menjahit, nah gitu ya. Kemudian ada juga setelah dijahit ada proses lagi nanti proses checking ya, mengecek ya apakah jahitannya sudah bagus ataupun masih ada jahitan yang terlewat ataupun kurang rapi gitu. Nah, itu ya. Kemudian setelah dicek sudah bagus baru nanti packing ya, dipak gitu ya untuk siap untuk dipasarkan. Itu adalah klasifikasi proses ya dalam suatu bisnis. Itu contoh saya contohkan tadi adalah untuk perusahaan konveksi. Nah, itu ya. Nah, kemudian berdasarkan jenis-jenis klasifikasinya, ini proses dibedakan berdasarkan level proses bisnis, kemudian berdasarkan hubungan dengan pihak eksternal perusahaan, ya, kemudian berdasarkan level otomasi, kemudian juga bisa berdasarkan frekuensi transaksi atau pengulangan, kemudian berdasarkan tingkatan nilai transaksi. Ini adalah jenis-jenis klasifikasi proses. Ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ini ya. Ada berdasarkan level proses bisnis, berdasarkan hubungannya dengan pihak eksternal perusahaan, ada berdasarkan level otomasi, berdasarkan frekuensi transaksi atau pengulangan, kemudian berdasarkan tingkat nilai transaksi. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di modul yang sudah saya share, karena saya tidak membahas semua ya, karena waktunya tidak cukup, nanti kita sampai tengah malam nanti ya teman-teman. Nanti bisa kecapean ya, karena bagi yang muslim kan nanti harus bangun lagi untuk sahur ya gitu ya. Jadi saya jelaskan singkat saja ya. Ini nanti yang akan saya bahas adalah berdasarkan level proses bisnis. Untuk yang lainnya teman-teman bisa baca ya di modul yang sudah saya share ya. Klasifikasi proses berdasarkan level proses bisnis. Nah, ini yang akan kita bahas ya di malam hari ini ya. Klasifikasi proses berdasarkan level proses bisnis bisa ini kita gunakan peta proses bisnis. Ya. Jadi, peta proses bisnis ini merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi, gitu ya. Jadi, teman-teman ya, biasanya ini kalau perusahaan-perusahaan besar nih ya, jadi sebelum perusahaan tersebut mulai dijalankan gitu ya, selain membuat analisis kelayakan bisnis seperti yang saya katakan tadi, untuk nanti akan ada ya kalian dapat di semester 7 ya. Selain membuat analisis kelayakan bisnis sebelum bisnis tersebut dijalankan gitu ya, nanti membuat setelah dinyatakan layak bisnis tersebut untuk dijalankan, membuat perencanaan bisnis ya. Di dalamnya nanti juga ada peta proses bisnis ya. Peta proses bisnis ini dibuat ya awal ya, sebelum bisnis tersebut dijalankan. Ini kita perlu membuat peta proses bisnis ya. Jadi ini adalah aset penting ya satu organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen dan atau database organisasi. Ya, biasanya ini nanti dibukukan. Nah, gitu ya, nanti akan saya kasihkan contoh ya. Kasih contoh ya teman-teman ya. Buku peta proses bisnis nanti saya beri contoh ya nanti ya. Oke. Nah, tujuan penyusunan peta proses bisnis, nah apa sih tujuannya gitu ya? Yang pertama, ya kita mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, gitu ya. Jadi kalau bagian produksi ya itu juga akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, gitu secara efektif dan efisien ya. Tidak keluar dari tugas dan fungsinya di bagian produksi ya, karena sudah ada peta proses bisnisnya. Apa sih yang akan dilakukan ya
dalam proses produksi tersebut ya. Jadi tidak keluar dari tugas dan tanggung jawabnya karena sudah dipetakan gitu ya. Kemudian mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal ya mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Kemudian perusahaan tersebut memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, gitu ya. Ini adalah merupakan tujuan penyusunan peta proses bisnis atau bisnis proses ya, gitu ya. Nah, jadi misalnya ya, jika peta proses bisnis itu sudah dibuat, gitu ya, sehingga nanti pada saat adanya mutasi, biasanya kan secara berkala itu ada mutasi ya. Kalau pimpinan itu 5 tahun sekali, kalau staf biasanya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali sesuai dengan kesepakatan dalam suatu organisasi tersebut ya. Nah, jika suatu pimpinan tersebut ya nanti dimutasi ke tempat lain ataupun ada promosi, dia naik jabatan gitu ya. Dia akan bisa memahami apa sih tugas saya gitu, tanggung jawab saya apa sih di bagian baru tersebutnya. Kita bisa mempelajarinya dari peta proses bisnis yang sudah dibuat. Oh, tugas dan tanggung jawabku nanti ini, nanti anak buahku ini ya, yang dilakukan oleh anak buahku nanti apa saja, tugasnya apa saja, nanti sudah bisa kita pelajari atau bisa terbaca, tergambar dari peta proses bisnis gitu. Jadi siapapun yang menempati posisi tersebut ya, dengan membaca peta proses bisnis nanti bisa memahami apa sih yang dilakukannya, tanggung jawabnya apa sih yang harus dikerjakan, nanti bisa memahaminya gitu ya dari peta proses bisnis ya yang sudah disusun tersebut gitu ya. Kemudian prinsip penyusunan peta proses bisnis. Ini ada beberapa prinsip ya. Ini juga penting ya teman-teman ya. Oke, bisa minta tolong dibacakan Mbak Marta. Mbak Marta sudah sampai rumah belum? Udah, Bu. Ya, oke. Silahkan dibaca. Prinsip penyusunan peta proses bisnis. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerjasama beberapa fungsi dalam satu organisasi. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana. Konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi atau organisasi. Ya, oke. Terima kasih Mbak Marta sudah dibacakan ya. Jadi ini adalah merupakan prinsip penyusunan peta proses bisnis ya. Ini sudah dibacakan Mbak Marta ya. Oke, next saja. Nah, kemudian bagaimana sih tahap penyusunan peta proses bisnis ya? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan ya. Jadi berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan ya. Visinya apa, misinya apa, tujuannya apa. Nah, ini kita harus petakan dulu ya. Kita harus pastikan dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan. Nah, kemudian setelah itu, setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis ya, untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut. Ya, nanti untuk lebih jelasnya ini nanti saya kasih contoh ya teman-teman, biar langsung tergambar nanti ya. Nah,
Kemudian ini ada kerangka peta proses bisnis. Nah, yang pertama itu adalah visi, misi, tujuan. Visinya apa dalam perusahaan tersebut? Ya, kemudian misinya apa? Tujuannya apa? Nah, setelah kita mengetahui visi, misi, tujuan, nah nanti kita barulah bisa menggambarkan peta proses bisnis ya untuk berikutnya ya. Fungsi pertama apa, fungsi kedua apa, kemudian peta proses bisnis level 0 ya, peta proses bisnis level 0-nya ini apa, kemudian peta proses bisnis level 1-nya apa, kemudian peta proses bisnis level N-nya apa. Nah, ini adalah merupakan kerangka peta proses bisnis. Jadi teman-teman jangan lupa ya, dalam membuat peta proses bisnis yang pertama harus kita tetapkan adalah visi, kemudian misi dan tujuan dulu. Setelah itu baru kita bisa membuat peta proses bisnisnya untuk mewujudkan visi yang sudah kita tetapkan tadi ya. Oke. Jadi ini peta proses bisnis berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1 sampai dengan peta proses bisnis level ke N. Nah, ini ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya, peta proses bisnis level 0. Nah, ini apa sih yang dimaksud peta proses bisnis level 0? Ini merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai, ya. Jadi, merupakan peta proses bisnis ini yang memuat seluruh proses bisnis yang terdiri dari, nah, di sini untuk proses level 0 di sini terdiri dari proses bisnis inti atau utama atau primer. Kemudian ada proses bisnis manajemen, kemudian ada proses bisnis pendukung atau sekunder. Nah, ya teman-teman belum tergambar bagaimana ini cara buatnya gitu ya. Oke, nanti di belakang ini ada ya. Oke. Kita belajar teorinya dulu ya. Peta proses bisnis level 0 ya untuk proses inti atau utama atau primer ya. Proses inti ini merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama ya. Proses inti ini memenuhi kriteria sebagai berikut: berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal organisasi ya. Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi. Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Ya, jadi ada 3 fase dalam proses ini, diantaranya yang pertama produksi, kedua pemasaran, dan ketiga layanan kepada pelanggan. Jadi yang dimaksud proses inti atau utama atau primer ini di sini adalah apa sih sebenarnya inti ataupun tujuan ataupun inti utama dari bisnis tersebut ini apa gitu ya. Misalnya kalau bisnis tersebut seperti saya contohkan tadi ya, bisnis konveksi tadi ya, itu misalnya contohnya. Nah, inti dari bisnis konveksi itu apa sih ya? Intinya ya memproduksi konveksi ya, memproduksi pakaian jadi. Nah, itu intinya ya. Ini adalah merupakan proses inti ya, atau utama atau primer ya, menjadi core bisnis ya, menjadi bisnis utama gitu ya. Inti perusahaan konveksi tadi apa ya? Memproduksi pakaian jadi. Nah, ini kemudian setelah diproduksi apa? Ya dipasarkan. Bagaimana caranya? Pemasarannya bagaimana gitu ya, agar produk yang kita miliki tadi bisa terjual gitu ya. Bisa mencapai target. Nah, bagaimana strategi pemasarannya? Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu tentunya layanan kepada pelanggan. Kalau kita menjual produk, tentunya kita juga harus memberikan layanan kepada pelanggan kita ya. Misalnya kalau kita tidak menjual langsung eceran gitu ya ke konsumen, ya tentunya pelanggan kita adalah distributor gitu ataupun supplier kita gitu ya. Nah, itu ya. Jadi layanan kepada pelanggan itu adalah inti ya, inti dari bisnis yang dimaksud proses inti ya. Proses inti atau utama ya. Inti bisnisnya itu apa gitu ya. Kalau
terkait produksi itu tadi ya, konveksi ya, bagaimana memproduksi, bagaimana memasarkannya, bagaimana layanan kepada pelanggan, itu adalah merupakan proses inti ya yang masuk ke dalam proses bisnis level 0 ini ya. Ya, kemudian ada proses pendukung atau sekunder. Nah, kalau proses pendukung ini adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Jadi ini adalah proses yang bukan termasuk proses inti ya atau utama, tapi menjadi pendukung ya. Jadi kalau tidak ada pendukung ini, proses intinya juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi mendukung agar proses inti itu bisa berjalan dengan baik, berjalan lancar. Ini maksudnya proses pendukung atau penunjang gitu ya, atau sekunder ya, bisa dikatakan begitu ya. Jadi proses pendukung ini memenuhi kriteria, memenuhi kebutuhan pengguna internal, memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti ya agar bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan semestinya, berjalan dengan baik. Nah, itu memberikan dukungan. Ya. Proses ini tidak menambah nilai secara langsung pada produk akhir ya. Proses ini fokus menyiapkan lingkungan yang mampu mendukung proses utama dengan efektif dan efisien. Nah, proses ini yang memastikan operasional perusahaan tetap berjalan. Kemudian proses ini fokus melayani internal perusahaan. Nah, ini ya. Ini adalah merupakan proses pendukung gitu ya. Kemudian ada proses manajemen atau proses lainnya. Nah, proses lainnya atau proses manajemen ini adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung ya dengan proses inti ya, namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan ya. Ya, oke. Proses ini akan mengatur seluruh kegiatan pengelolaan dan juga manajemen strategi organisasi atau perusahaan. Proses manajemen ini memerlukan keterlibatan pengawasan, perencanaan juga pemantauan ya. Proses manajemen akan menentukan standar juga tujuan yang mengarahkan proses utama, juga pendukung agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien ya. Proses ini dimanfaatkan untuk pengelolaan usaha lewat rencana strategis, rencana taktis dan juga operasional ya. Biasanya kalau proses manajemen ini ya biasanya ini yang menduduki adalah bagian manajemen ya, top manajemen biasanya. Nah, ini dalam hal pengelolaan ya, pengelolaan perencanaan strategis bisnis biasanya gitu ya, ataupun membuat peraturan-peraturan gitu, ataupun surat keputusan gitu ya, di mana ini adalah merupakan pimpinan biasanya ya, pimpinan dalam suatu perusahaan ataupun top manajemen ini yang berhak mengambil keputusan gitu, ataupun beliau memiliki kewenangan ya, kewenangan untuk memutuskan ataupun membuat suatu perencanaan strategis ya dalam perusahaan tersebut ini ya. Jadi secara langsung tidak terkait dengan proses inti ya. Kalau proses intinya tadi kita perusahaan konveksi tadi adalah memproduksi ya konveksi, tentunya tidak secara langsung, tidak mungkin kan pimpinan ya, top manajemen direktur gitu langsung terjun langsung membuat memproduksi ataupun mengolah bahan menjadi pakaian jadi, kan tidak ya, tidak langsung terkait ya, tapi beliau itu adalah berperan sebagai pengawas ya, proses pengawasan, proses pengelolaan, bagaimana organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar, kemudian membuat kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan dalam perusahaan tersebut gitu ya. Itu ya, jadi tidak berperan langsung atau berhubungan langsung dengan proses inti ya, namun keberadaannya juga penting ya gitu ya, untuk membuat regulasi, melakukan pengawasan, pemantauan gitu, membuat kebijakan-kebijakan dalam perusahaan tersebut ya, terkait dengan tata kelola dalam perusahaan tersebut gitu ya. Kalau proses ini ya pendukung ini ya teman-teman ya, misalnya ini bagian pembelian, nah itu juga tidak terkait langsung dengan proses inti ya, bagian pembelian ya, menyiapkan pembelian bahan ya, bahan baku untuk
proses produksi, kemudian juga dia membeli peralatan-peralatan mesinnya, gitu ya. Itu juga secara langsung terkait dengan proses produksi, namun dia tidak terjun langsung ke dalam proses produksi ya, karena bagiannya inilah bagian pembelian ini itu dimaksud dengan proses pendukung. Ya, jadi kalau tidak ada yang beli bahan, bagaimana proses inti tersebut bisa jalan? Nah, tentunya ada bagian pendukung, yaitu bagian pembelian. Kemudian ada juga bagian-bagian yang lain ya, bagian sarana prasarana, kita bagian misalnya di satu perusahaan itu kita ada genset gitu, bagian sarpras gitu, yang bisa menyediakan sarana prasarana agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Ada bagian mekanik, nah gitu ya, juga berperan ya terhadap berjalannya proses produksi. Kita kalau tidak ada mekanik, nanti kalau ada mesin-mesin produksinya itu rusak, nah siapa yang mau memperbaiki ya, gitu ya. Jadi produksinya tersebut juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Itu adalah merupakan proses pendukung ya. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh proses bisnis level 0 tadi ya. Di sini ada manajerial, kemudian proses utama, kemudian ada atau proses inti ya, kemudian ada proses pendukung. Nah, di sini ya, di sini ada 9 proses ya teman-teman ya. Nah, ini cara menggambarnya ini bisa pakai Visio, kata Mbak Nina, bisa pakai Visagi, boleh pakai Excel juga bisa ya. Yang penting teman-teman paham bagaimana cara membuatnya, ataupun nanti pada saat proses membuatnya pakai program apa ataupun pakai aplikasi apa itu bebas ya. Yang penting nanti teman-teman kalau saya minta membuat peta proses bisnis, teman-teman bisa gitu ya, bisa menggambarkannya ya. Ini ada proses ya, manajerial, utama, dan pendukung. Nah ini ya, kalau ini kita gambar seperti ini ada tanda plusnya, ini berarti ada proses berikutnya gitu ya. Di dalamnya itu ada proses selanjutnya. Ini contohnya kita proses bisnis. Di sini kita contohkan nanti ini adalah proses 5 contohnya ya. Nah, di dalam proses-proses ini nanti di dalamnya itu ada berbagai proses gitu ya, intinya. Kemudian untuk selanjutnya peta proses bisnis level 1. Nah, ini kalau level 0 ini adalah gambaran besarnya ya, proses manajerial itu bagian apa saja, proses utama ini apa saja, proses pendukung apa saja. Kalau di level 1 ini rincian ya, masuk ke dalamnya. Ini kita contohkan 5 tadi ya. Ini proses 5. Nah, ini apa saja sih bagian-bagian di dalam proses 5 tersebut, ada proses apa saja sih gitu, istilahnya anaknya ya, istilahnya di sini adalah bapaknya, contohnya level 0. Nah, ini bapaknya, bapak dan ibunya di sini nih gitu ya. Kalau proses yang level 1 itu anaknya gitu ya, anak dari proses bisnis ini yang level 0 gitu ya, contoh mudahnya ya. Nih proses bisnis level 1 ini merupakan penjabaran lebih rinci ya dari peta proses bisnis level 0 ya. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0 ya. Jadi level 1 ini menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Nah, ini tadi contohnya adalah proses 5. Nah, di dalam proses 5 ini ada proses apa gitu. Ini ada proses namanya misalnya untuk lebih mudahnya proses 5.1, proses 5.2, proses 5.3. Nah, itu ya. Ini misalnya adalah proses 5. Kemudian di dalam proses-proses 5.1, 5.2, 5.3 ini juga ada proses berikutnya, proses selanjutnya gitu ya. Ini nanti disebut level ke N atau level 2 gitu. Ada level 3, ada level 4 dan seterusnya gitu ya, sampai selesai ya, sampai proses tersebut stop gitu, stop proses gitu ya. Nah, merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1. Nah, kita bisa menggunakan flowchart seperti ini ya.
Nah, kemarin teman-teman ada yang nanya, Kocet itu apa sih, Bu? Nah, Kocet ini adalah bagan alur ya, di mana diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Jadi setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Nah, ini ya. Nah, contohnya di sini tadi adalah proses 5.2. Nah, ternyata di proses 5.2 ini ada di dalamnya ada unit 1, unit 2, unit 3. Nah, ini ya. Nah, di dalam unit 1 itu ada proses lagi. Nah, prosesnya apa saja? Ini prosesnya. Nah, 5.2.1 ini contohnya. Dan di unit 2 melakukan apa? Melakukan proses apa? Ini ada proses 5.2, 5.2. Ini contohnya ya, karena ini baru gambaran besarnya saja, belum sampai ke detail, jadi dikasih kode ini ya, nama prosesnya ya. Dan unit 3 melakukan proses apa gitu ya. Nah, sampai di sini end atau selesai. Jadi ada start atau mulai, kemudian ada end atau akhir ya gitu ya. Jadi suatu bisnis tersebut ya dilakukan itu jadi ada permulaan juga ada akhir ya. Jadi ada input, ada output gitu ya. Jangan sampai di sini ada awalnya tapi nggak ada end-nya, nggak ada akhirnya. Ini sampai kapan berakhirnya proses tersebut, itu nggak boleh ya, harus sampai akhir, sampai stop gitu ya. Ini jangan sampai ada start gini, nggak sampai end, nggak sampai stop gitu ya. Nah, harus ada ya, nanti kalau nggak ada stopnya nanti nggak selesai mau sampai kapan bisnisnya. Nah gitu ya. Jadi proses bisnisnya harus digambarkan secara detail ya teman-teman ya, agar kita lebih mengetahui ya proses bisnisnya itu seperti apa, peta proses bisnisnya itu seperti apa, jalannya bisnis itu seperti apa gitu ya. Jadi ada input juga ada output. Nah, untuk menghasilkan output itu prosesnya seperti apa gitu ya, kita harus bisa mengetahui ya proses bisnisnya gitu ya. Nah, untuk contoh berikutnya, contoh proses bisnis inti. Nah, ini ada contohnya proses bisnis inti ya. Apa saja sih contohnya ya? Oke, Mbak Vera, bisa minta tolong di. Ya Bu, contoh proses bisnis inti, 1 pemasaran dan promosi, 2 pemenuhan order dari pelanggan, yang 3 layanan pelanggan. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini adalah contoh lain ya dari proses bisnis inti. Mungkin teman-teman belum begitu tergambar ya, masih bingung ya, apa sih yang dimaksud proses bisnis inti gitu ya. Ya, core bisnisnya, bisnis utama gitu dari bisnis suatu perusahaan tersebut gitu. Ataupun teman-teman kalau ingin memiliki bisnis ya, bisnis intinya apa sih gitu ya. Misalnya ingin berjualan ya, jualan apa? Jualan bakso atau jualan mie ya. Kemarin juga ada yang ingin jualan kue. Nah, proses intinya itu apa sih gitu ya. Nah, bisnis proses intinya ya memproduksi kue gitu ya. Memproduksi kue ataupun memproduksi pakaian ataupun tadi ya memproduksi bakso ataupun mie ya, gitu ya. Nah, setelah itu proses intinya apa lagi ya? Setelah diproduksi kita memerlukan pemasaran. Nah, itu setelah itu apa lagi ya? Sebelum kita pasarkan tentunya kita promosi dulu gitu ya. Kita promosi kepada masyarakat ataupun konsumen ya. Jadi ada pemasaran dan promosi gitu ya. Itu sangat penting sekali ya untuk mendukung proses bisnis kita yang merupakan inti ya, core bisnis kita. Nah, kemudian tentunya setelah kita promosi ya, pemasaran kita berhasil ya, ada pesanan dari pelanggan. Nah, itu kita harus bisa memenuhi pemenuhan order dari pelanggan. Nah, kemudian kita perlu melayani pelanggan dengan baik. Layanan pelanggan ini adalah merupakan proses bisnis inti dari bisnis kita ya, ataupun proses utama gitu ya dari bisnis kita ya. Kemudian untuk berikutnya proses pendukung ya, proses bisnis pendukung. Ini adalah yang mendukung ya, mendukung proses bisnis inti ya. Tidak mungkin kan ada
produksi, kita memproduksi suatu produk, kemudian ada pemasaran, kemudian kita juga perlu melayani pelanggan kita. Nah, tapi tidak ada proses yang mendukung bisnis tersebut, tidak ada bagian keuangannya ataupun kasirnya. Nah, ini juga adalah penting ya, kita memerlukan proses bisnis pendukung ataupun penunjang yang mendukung proses bisnis inti ya. Di antaranya ada pengelolaan keuangan atau financial management, kemudian ada juga pengelolaan pegawai atau human resources management atau bagian sumber daya manusia, kemudian ada pengembangan infrastruktur dan teknologi ya. Ini adalah contoh proses bisnis pendukung. Jadi yang mendukung proses inti tersebut ya. Dimana kalau tidak ada proses bisnis pendukung ini, proses inti tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, gitu. Jadi memerlukan proses pendukung, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya contoh proses bisnis manajemen atau manajerial ya. Ini adalah proses yang memerlukan keterlibatan pengawasan, perencanaan, juga pemantauan. Ini biasanya adalah untuk level top management ya, gitu, ataupun pimpinan nih ya. Tugasnya di antara lain adalah tata kelola, pengelolaan kinerja, pengelolaan rencana strategis, rencana taktis, dan juga operasional, kemudian perencanaan anggaran. Nah, ini juga penting sekali ya. Ini proses bisnis manajemen ya, yang tidak langsung ya terkait dengan proses inti, namun proses bisnis manajemen ini penting sekali ya, agar proses inti dan proses pendukung bisa berjalan dengan lancar ataupun dengan baik. Ini nanti akan saya kasih contoh ya teman-teman ya, bagaimana sih cara membuat peta proses bisnis ya. Ya, oke. Nah, ini adalah contoh peta proses bisnis ya. Teman-teman sudah terlihat belum? Ini saya kasih contoh dulu ya. Nanti saya share di e-learning. Udah kelihatan belum Mbak Nina? Sudah, Bu. Ya, oke. Teman-teman sudah ngantuk ya. Ya, tunggu sebentar ya. Nah, oke. Ini adalah peta proses bisnis. Jadi suatu perusahaan tersebut ya, biasanya perusahaan yang memang sudah mapan ya, itu ada peta proses bisnis. Ini contoh ya, peta proses bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Perapatan ya. Ini ada peta proses bisnisnya, gitu ya. Nah, ini biasanya peta proses bisnis itu disatukan dalam sebuah buku ya, buku peta proses bisnis. Nah, ini ya. Jadi ini ada bukunya. Nah, kemudian setelah peta proses bisnis itu disusun, kemudian disetujui ataupun disahkan ini oleh pemimpinnya. Ya, kalau di rumah sakit ya ini direktur, ini contoh ya. Kalau dalam perusahaan nanti juga siapa pemimpinnya di situ, nah dia yang menyetujui ya peta proses bisnis tersebut. Nah ini ada ya, ini ada disetujui 15 November 2021 disahkan ya oleh direktur ya. Kemudian di sini ada daftar isinya apa saja. Nah, ini banyak nih teman-teman ya prosesnya ya. Peta proses bisnisnya ya, teman-teman. Oh, jelimet banget Bu, ribet buatnya gitu ya. Tapi harus ada memang ya. Kalau bisnis kita memang sudah maju dan mapan, kita harus bisa memetakan bisnisnya apa saja gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya jika perusahaan tersebut nanti berkembang dan semakin maju dan ingin membuka cabang ke luar kota ataupun tempat lain, jadi di tempat yang baru tersebut bisa menerapkan proses bisnis yang sama dengan pusat ya, dengan ataupun perusahaan pusat gitu ya. Jadi tidak berbeda, proses bisnisnya sama. Jadi ada panduannya. Nah, ini ada dasar hukumnya dan sebagainya ya. Ini untuk selanjutnya ini saya ke bawah, nanti saya share ada peta proses bisnis RSUD Mampang Perapatan. Di sini ada level 0 apa gitu ya, di sini ada dijelaskan dulu, kemudian ada sasaran strategisnya, dan di sini ya ini digambarkan di sini. Nah, oke, kemudian di sini ada, nah di sini peta proses bisnisnya. Nah, ini saya besarkan dikit ya. Oke, saya besarkan ya teman-teman. Nanti saya share, teman-teman bisa pelajari ya. Nah, peta proses bisnis RSUD Mampang Perapatan, di sini ada proses manajerial. Nah,
Ini ada tata kelola rumah sakit, pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pengelolaan kinerja, perencanaan dan penganggaran, ini proses manajerial. Kemudian ada proses utama. Nah, proses utamanya apa? Nah, ini saya proses utamanya. Nah, proses utamanya di sini adalah pengelolaan layanan gawat darurat, pengelolaan layanan rawat inap, pengelolaan layanan rawat jalan, kemudian ada pengelolaan layanan penunjang, gitu ya. Kemudian setelah itu ada proses pendukung. Nah, proses pendukungnya apa saja? Nah, ini ada pengelolaan administrasi dan umum. Kemudian juga ada manajemen bencana. Inilah pendukung gitu ya. Manajemen bencana juga penting ya, penting ada gitu ya. Bagaimana nanti jika ada gempa gitu, prosesnya nanti bagaimana, cara menyelamatkan pasien bagaimana. Kemudian jika ada kebakaran, nanti pasien-pasien diarahkan kemana, titik kumpulnya di mana. Ini juga penting manajemen bencana. Ini adalah merupakan proses pendukung ya. Jadi mendukung proses utama. Nah ini ya, jika ada kejadian-kejadian bencana, kejadian yang tidak diinginkan, agar pasien-pasiennya itu bisa selamat ya. Tidak hanya pasien, seluruh karyawan itu bisa selamat. Nanti prosesnya apa? Bagaimana proses penyelamatannya gitu ya. SOP-nya bagaimana gitu ya. Ini juga perlu ada gitu ya. Nah, untuk berikutnya di sini ada beberapa levelnya, level 0, level 1, level 2, ini juga dicantumkan ya teman-teman ya. Ini banyak sekali pengelolaan layanan gawat darurat. Ini lewat 0. Level 1-nya ada apa saja di dalamnya? Ada pengelolaan layanan gawat darurat umum, kemudian juga ada pengelolaan layanan gawat darurat kebidanan. Ya, ini level 1-nya. Level 2-nya itu apa? Oh, di dalam pengelolaan layanan gawat darurat umum itu ada pelayanan IGD non-infeksius atau IGD non-COVID. Kemudian ada juga pelayanan IGD infeksius atau IGD COVID. Jadi ada IGD non-COVID, ada IGD COVID. Kemudian di pelayanan-layanan gawat darurat kebidanan ada apa sih di level 2 gitu ya. Di dalamnya ini apa saja sih prosesnya? Oh, ada pelayanan IGD kebidanan, kemudian ada pelayanan IGD kebidanan selama pandemi. Jadi ada IGD kebidanan infeksius dan non-infeksius. Nah, ini contohnya ya. Nah, setelah itu nanti kita gambarkan ya teman-teman. Ini ada gambarnya. Nah, di sini. Nah, ini gambar petanya. Nah, ini ya. Pelayanan IGD kebidanan selama pandemi. Nah, ini prosesnya seperti apa? Ini ada gambarnya, ini gambar flowchart-nya ya teman-teman. Nanti bisa menggunakan Visio, bisa menggunakan Excel, boleh ya. Boleh menggunakan Bizagi dan aplikasi-aplikasi yang lain juga boleh. Yang penting nanti teman-teman bisa menggambarkan prosesnya, peta proses bisnisnya nanti seperti apa, modelnya seperti apa ya, model bisnisnya seperti apa. Oh, modelnya seperti ini loh gitu. Nah, di sini ada pelakunya. Nah, di sini sebelah sini ya, sebelah kiri. Kemudian ini aktivitasnya. Ini apa saja aktivitasnya? Ini contohnya ya. Oke, dan seterusnya nih teman-teman ya, banyak ya sampai ke bawah gitu ya. Ini sampai banyak sekali, ini banyak. Nanti saya share ya teman-teman ya. Ini lampiran, ini proses pembuatannya. Jadi peta proses bisnis itu tidak bisa dibuat oleh satu orang. Jadi harus dengan tim ya teman-teman membuatnya nih. Ini ada timnya, tim membuat peta proses bisnis. Nah ini ya. Nah, ini ada timnya, jadi tidak bisa dibuat satu orang. Ini kita memerlukan tim ya, tim peta proses bisnis. Nah, ini ya. Oke, sudah jam 21.21 ya. Sudah malam sekali kuliah kita pada malam hari ini. Mohon maaf ya karena 2 pertemuan ya. Jadi sampai malam ya kita ya kuliahnya. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Tidak ada, Bu. Mbak Vera, Mbak Nina, Mbak Marta, mohon maaf ya sampai malam kuliahnya. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya. Ya. Sebetulnya saya tuh senang mengajar ya, sampai malam pun saya senang, tapi kasihan juga kan teman-teman capek ya, besok kan harus kembali bekerja ya. Oke, untuk praktek lebih lanjut ya, mungkin minggu depan ya, kita akan mulai praktek pembuatannya, bagaimana cara membuatnya gitu ya.
agar lebih detail ya membuatnya. Kita akan membuat bisnis proses ataupun proses bisnis ya secara detail yang kita akan pelajari minggu depan. Kita akan mulai praktek ya. Oke, baik, karena sudah malam ya, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan ya di luar kuliah kita pada malam hari ini, teman-teman bisa japri ke saya, boleh gitu ya. Kalau saya sudah tidak sibuk, nanti insya Allah ya pas saya buka HP, buka WA, insya Allah akan saya jawab ya. Oke, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya ya. Oke. Kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat. Terima kasih. Selamat malam Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.